Mereka ini suka sekali di kamar, tadi sudah kita sampaikan, dan ini mereka ini malas bergerak, malas melakukan aktivitas di luar, jadi di rumah sepanjang hari. Jadi generasi rebahan ini biasanya cenderung menyukai gadget, tontonan-tontonan TV yang betah di depan TV Gadget. atau layar apapun itu sepanjang hari. Mereka harus melihat kesungguh-sungguhan kita sebagai orang tua bahwa kita sangat ingin mereka mengubah pola hidupnya, bahwa ini nggak bagus kamu teruskan, bukan cuma sekedar karena orang tua pusing melihat mereka di rumah, bukan untuk masa depan mereka ke depannya. Tadi saya sudah sampaikan bahayanya kalau anak-anak bertumbuh dalam kemalasan, mereka tidak akan berhasil sepinter apapun otak mereka, sehebat apapun talenta mereka, jago main musik nih, tapi kalau males Percuma. ya. Benar. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas seputar remaja dan juga mungkin bukan hanya remaja. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Ellen Gultom. Beliau merupakan seorang praktisi pendidikan dan juga penulis artikel remaja. Shalom Ibu Ellen. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Ellen? Luar biasa. Luar biasa, sehat, puji Tuhan. Nah, kali ini pemirsa, kita bersama dengan Ibu Ellen akan membahas satu topik, yaitu generasi rebahan. Wah, mungkin ini terdengar yang gak asing lagi, atau mungkin banyak orang tua yang saat ini Bu Ellen sedang menyaksikan langsung setuju. Iya, ini perlu, saya perlu topik ini. Gimana caranya? Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, mungkin saya mau tanya, kenapa topik ini merupakan satu topik yang menurut Ibu Ellen penting untuk dibahas, apalagi kalau tidak salah ini juga merupakan salah satu tulisan dari artikel Ibu Ellen ya. Gimana Bu Ellen? Karena ini menjadi salah satu fenomena yang terjadi di zaman sekarang dan cukup membuat orang tua sakit kepala ya. Oh, pengalaman atau jangan-jangan Adalah juga. Jadi berdasarkan apa yang Ibu Ellen lihat dari keadaan sekarang dan juga ini juga mungkin keresahan dari para orang tua pada zaman ini. Nah, kalau begitu sebenarnya apa itu generasi rebahan? Jadi generasi rebahan itu ditujukan kepada generasi yang ya kerjanya rebahan gitu ya. Jadi itu muncul sebenarnya diberikan pertama kali kepada generasi milenial lah ya. Itu umur antara 25 sampai 39. Eva masuk nggak di situ? Generasi milenial. Nah, jangan-jangan nih ya. Kita akan lihat ciri-cirinya ya. Jadi kenapa mereka disebut generasi rebahan? Karena generasi ini lebih memang suka tiduran di kamar. Istilah tembakannya itu mager, malas gerak. Jadi sepanjang hari itu bisa di kamar, nggak keluar-keluar. Kalau ada kamar mandi di dalam kamar, ya udah semua aktivitas akan di dalam kamar. Rebahan, diajak keluar, males. Apalagi orang tua ajak, yuk kemana? Lebih senang menghabiskan waktunya di rumah. Mungkin orang tua banyak yang mengalami, yang punya anak remaja nih, bahkan dia sudah jadi orang tua muda nih contohnya ya. Kayak saya kali ya. Iya, lebih senang di rumah aja gitu. Tapi kan tadi Ibu Ellen sempat katakan ini banyak terjadi di generasi milenial yang mungkin di tahun sekarang kurang lebih usianya tadi 25 sampai 39. Dengan kata lain rata-rata mereka sebenarnya sudah di usia yang dewasa atau mungkin sudah berkeluarga. Kalau gitu apa hubungannya dengan
anak-anak pada zaman ini, Bu Ellen? Karena diteruskan generasi berikutnya. Warisan, tapi warisannya nggak baik ya? Generasi rebahan itu tadi saya katakan pertama kali muncul, diberikan kepada, jadi istilah ini sebenarnya udah lama ya, dari zaman milenial udah ada. Lalu diteruskanlah kebiasaan itu, bahkan mungkin semakin parah ke generasi Y, generasi Z, supaya tidak terjadi untuk generasi Z. Yuk orang tua kita sama-sama melihat akar masalahnya di mana dan kita coba perbaiki. Oke, ini yang mau kita sama-sama perbaiki supaya jangan sampai terus-menerus turun-temurun. Iya, Kita betul. maunya turun-temurunnya yang baik, bukan begitu ya Bu Ellen? Nah, kalau begitu, supaya orang tua juga tahu anak saya ini termasuk generasi rebahan atau tidak. Kira-kira apa sih ciri-ciri dari generasi rebahan? Jadi ciri-ciri generasi rebahan ini, mereka ini suka sekali di kamar, tadi sudah kita sampaikan, dan ini mereka ini malas bergerak, malas melakukan aktivitas di luar, jadi di rumah sepanjang hari. Jadi generasi rebahan ini biasanya cenderung menyukai gadget, tontonan-tontonan TV yang betah di depan TV Gadget. atau layar apapun itu sepanjang hari. Nah, generasi yang rebahan ini juga cenderung menyukai makanan-makanan instan juga. Mager soalnya Bu Ellen. Mager, yang mie instan yang Oh, iya. cepet. Cepat saja. Atau sekarang sih tinggal Online pesen. Sudah malas masak, malas mengerjakan apapun tuh malas. Jadi jatuh-jatuhnya sebenarnya lebih kepada malas ya, malas gerak tadi ya. Nah, berikutnya ciri-cirinya itu mereka ini cenderung memiliki masalah pola tidur yang bermasalah. Jadi sepanjang malam nonton, contohnya nggak bisa tidur, pagi nggak bisa bangun dong jadinya. Jadi bangunnya siang, bahkan mungkin udah hampir sore baru bangun, lalu malam nggak bisa tidur lagi, akhirnya siklus tidurnya terganggu. Nah, mengakibatkan generasi rebahan ini memiliki atau mendapat penyakit-penyakit yang umum, yang kalau kita lihat sekarang anak remaja rata-rata penyakitnya apa sih? Sakit kepala. Sakit kepala, ya kan, migrain, Oh, mah, bener. masalah pencernaan, Betul. karena pola makan, pola tidur yang nggak bener, jerawatan, Oh, iya. ya, karena juga kurang kebersihan kan mereka. Bayangkan kalau sepanjang hari di dalam kamar, tidak kena sinar matahari, dan biasanya kamarnya mereka itu tuh bau. Kenapa? Karena nggak mandi kan, malas mandi, sehingga bau badannya nempel di spray atau di sofa yang ada di kamar. Jadi kalau kita masuk ke kamar mereka itu Dan tidak ada pertukaran sirkulasi tidak ya. ada sirkulasi udara yang bagus. Nah, yang paling parah kalau ini dibiarkan terus, generasi rebahan ini akan mengakibatkan sebenarnya penyakit mental ya. Mereka ini cepat marah, tidak suka ditegur, karena kan kesenangan mereka terganggu. Karena mereka senangnya sendiri. Senangnya sendiri, antisosial juga jadinya. Jadi ada masalah dengan mentalnya kalau mereka teruskan kebiasaan-kebiasaan ini. Lalu generasi rebahan sekarang kan mereka udah dewasa ya. Banyak mereka ini yang nggak suka jadi karyawan. Oh, Karena nggak bisa berangkat kerja, nggak bisa cepat, lalu nggak suka diatur-atur. Ya. Jadi kebanyakan mereka mau usaha sendiri aja, mau digital bisnis saja. Jadi mereka mau buka usaha supaya suka-suka mereka mengatur jadwal mereka. Jadi banyak mereka ini yang mungkin kerja sebentar udah keluar. Memang ciri-cirinya seperti itu. Wah, ternyata ini ciri-cirinya kalau kita lihat hampir sering kita temukan di zaman seperti ini. Dan mungkin bukan hanya di kalangan yang sudah bekerja saja ya Bu Ellen ya. Tadi yang Bu Ellen katakan anak-anak remaja saat ini pun ternyata banyak juga ya mendapatkan ciri-ciri seperti ini. Saya rasa masih ada ciri-ciri berikutnya untuk orang tua ketahui. Kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas generasi rebahan. Tadi kita sudah melihat beberapa ciri-ciri yang mungkin orang tua kayak di rumah perlu untuk mencatat.
anak saya termasuk generasi rebahan nggak nih? Tapi kayaknya masih ada ciri-ciri berikutnya. Apalagi itu, Bu Ellen? Yang berikutnya, generasi rebahan ini cenderung di dalam kamar ya, karena tidak terpantau orang tua, mereka ini akan tergoda untuk merokok. Atau bahkan yang paling berbahaya menggunakan narkoba. Karena mereka merasa aman melakukannya di dalam kamar. Jadi orang tua berhati-hati kalau masuk kamar anak udah bau Yang udah lain ya? enak, bau yang lain harus cepat-cepat ditangani. Lalu yang berikutnya, generasi rebahan ini cenderung menjadi orang-orang yang pelupa dan tidak fokus. Karena mereka tidak melatih mereka punya otak, pikiran untuk mengerjakan hal-hal yang positif, yang disiplin, bertanggung jawab, sehingga mereka ini cenderung orang-orang yang semaunya. Jadi ada tugas lupa atau tidak fokus ke pelajarannya. Jadi memang sangat berbahaya. Dan yang paling berbahaya lagi ketika mereka itu tidak menggunakan otot atau fisiknya untuk bergerak. Karena mengerjakan tugas pun ya hanya dengan jari dan tangan semua selesai, umpamanya pekerjaan apapun. Jadi badan tuh hanya duduk diam. Ini berbahaya. Kalau secara medisnya ya, otot yang tidak dipakai dia itu akan menyusut. Jadi ini jangka panjangnya ini berbahaya sebenarnya ketika anak-anak itu ya, termasuk anak-anak remaja, kita biarkan terus dengan kebiasaannya mager itu. Kebiasaan yang rebahan itu. Padahal kalau kita lihat ya, di umur-umur remaja, orang muda, itu adalah umur-umur di mana mempergunakan fisik secara maksimal untuk melatih apa ya, tubuhnya berkembang dengan baik. Sangat disayangkan jika kalau hanya di kamar atau rebahan. Dan kita lihat tadi ternyata akibatnya tadi Ibu Ellen juga sempat katakan bukan hanya ciri-ciri, sampai akibatnya itu jangka panjangnya sangat meresahkan, apalagi bagi orang tua. Nah, saya yakin orang tua langsung bertanya-tanya, kayaknya ini saya punya nih anak saya salah satu atau gimana, ada ciri-cirinya generasi rebahan, Bu Ellen. Saya mau menolong anak saya supaya nggak rebahan lagi. Caranya gimana? Daripada saya marah-marah aja nih, Bu Ellen. Iya, betul. Nah, orang tua sekalian kalau punya anak-anak di rumah, anak-anak remaja, atau sebenarnya dia udah dewasa tapi ya itu kelakuannya mager di kamar terus, bahkan dia udah punya anak satu nih, tetap aja kesukanya main PlayStation, nggak mau kerja umpamanya. Nah, orang tua kita bisa bantu mereka. Saya punya beberapa tips. Yang pertama, kita bisa bantu mereka untuk membersihkan dulu pertama-tama kamarnya. Karena dengan bau kotor, biasa kan mereka makan ngemil kan di kamar, nah itu bisa sampah di sana sini, bekas makanan itu, dan ruangan itu mungkin tertutup ber-AC sehingga menimbulkan suasana yang tidak enak, tidak nyaman. Yuk bantu mereka. Jadi daripada mengomel, memarahi, nah orang tua bisa kasih waktu 1 hari. Saya yakin kalau ada papa mama nih, ayo pagi ini, hari ini kita mau bersihkan kamarmu sama-sama supaya kamu lebih nyaman di kamarmu sayang, gitu kan. Jadi buang semua sampah-sampah, bekas-bekas makanan. Bila perlu didekor ulang tuh kamarnya. Oh iya. Catnya diganti umpamanya sehingga membuat kamar itu kembali bersih. Jadi kita bantu dia, sama-sama kita kerjain yuk, daripada nyuruh-nyuruh aja, dia kan mager tadi ceritanya. Nah yuk sama-sama. Jadi ketika dia melihat kamarnya udah bersih lagi, udah wangi lagi, dia kan pasti wah enak ya kalau kamar itu bersih dan wangi dan rapi seperti ini. Nah sejak itu dia kan mulai menjaga supaya jangan terulang lagi. Yang kemarin ternyata yang kemarin itu aduh bau dan kotor, nggak menyenangkan. Sekarang jauh lebih nyaman di sini. Jadi itu kan yang sering merasakan, apalagi ibu-ibu ya, aduh kamarnya bau kotor gitu. Lalu kita buat bagaimana caranya supaya dia memang mandi yang teratur, walaupun hanya di rumah aja. Kan yang membuat kamar bau itu sebenarnya dari bau badan. Ya karena mungkin anak-anak remaja atau orang muda, ya saya kan lagi di rumah aja nih. Gak perlu mandi, gak kemana-mana juga, gak keringatan. Tapi ternyata itu juga mempengaruhi ya. Dari kesehatan, khususnya
kemageran dari anak-anak ini. Jadi caranya kita bisa buat sebenarnya jadwal ya. Kamu boleh melakukan aktivitasmu, apakah itu belajar atau bikin tugas atau apapun. Karena kan kalau anak mahasiswa juga umpamanya dia nggak punya yang kelas setiap pagi sama. Mandi aja dulu pagi. Kita ingatkan sebagai orang tua, yuk sayang mandi supaya nanti kamu seger, kamu bisa ini beraktivitas dengan baik. Bisa juga kita ingatkan untuk mengganti spray mereka. Kalau memang sudah kita lihat sudah mulai bau, kita ganti spraynya. Sebenarnya bukan membuat mereka semakin nyaman di kamar, tidak juga, kita tetap pengen mereka keluar. Tetapi dengan kamar yang bersih dan rapi itu akan membuat mereka menyadari kebersihan dan dia mulai suka bersih-bersih karena dia mulai bergerak. Iya, mulai bergerak itu dulu pertama. Jadi tidak usah dulu mengharapkan suatu perubahan yang drastis dari anak, pelan-pelan kita tolong. Yang kedua, kita harus segera atasi masalah tidur mereka itu. Iya, betul. Orang tua harus benar-benar cek jam berapa anak kita itu tidur malam hari. Jangan-jangan dia begadang sepanjang malam, tidak tidur. Karena akan sangat merusak dia punya mood, mental, berpikir, otak itu sangat dipengaruhi. Iya, perkembangan fisiknya juga. Fisiknya juga. Jadi kalau pagi-pagi mereka susah bangun itu bisa karena mereka memang sangat terlambat tidurnya di malam hari. Jadi caranya kita putus dulu siklus tidur mereka yang salah itu. Kalau umpamanya mereka bangun agak siang nih ya, karena sepanjang malam tidak tidur, contoh sepanjang siang itu kita bawalah mereka keluar beraktivitas, bawa berenang contohnya, buat badan mereka itu benar-benar lelah secapek-capeknya, tapi yang fun, yang mereka nggak merasa terpaksa, yang mereka juga suka, yang mereka suka. Sebenarnya semua orang kayaknya suka berenang ya, bawa ke pantai deh gitu. Kalau nggak bisa pas hari kerja, umpamanya hari libur ya, ini mau deket, umpamanya ada libur nih nanti ya, coba di orang tua, ayo bantu anak-anak kita. Kalau mereka bermasalah dengan masalah tidur, itu sesuatu yang harus dihentikan. Bawa mereka secapek-capeknya sepanjang sore itu, supaya malam jam 9, jam 10 itu mereka udah mengantuk. Jadi tetap harus dibuat satu aktivitas yang membuat si anak ini tuh bergerak lelah. Ya. Oke, kita masih akan membahasnya. Bagaimana cara menolong anak-anak supaya tidak menjadi generasi rebahan? Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas generasi rebahan. Di segmen kali ini kita masih akan membahas bagaimana cara menolong anak remaja khususnya untuk tidak menjadi generasi rebahan. Ini kira-kira gimana Bu Ellen untuk menolong berikutnya? Karena tadi kayaknya udah banyak nih cara dari makeover kamar, membuat mereka lelah, untuk mengganti pola tidurnya kan. Lalu berikutnya apa lagi? Yang berikutnya kita bantu mereka menemukan hobi mereka yang baru. Kalau bisa hobi yang di luar rumah ya kan. Hobi, kalau ditanya kamu harus punya hobi, ya saya hobinya umpamanya bikin movie, bikin film atau musik. Kita challenge mereka atau kita fasilitasi supaya mereka memiliki kegiatan di luar. Olahraga sih yang paling ini ya, yang paling bermanfaat. Selain mereka juga fun, menyenangkan, tubuh mereka juga sehat. Kita bisa masukkan mereka umpamanya ke kelas taekwondo atau sepatu roda, apapun yang kalau memang orang tua mampu, apapun itu nak, kamu pengen apa supaya mama papa daftarkan gitu. Jadi mereka harus melihat kesungguh-sungguhan kita sebagai orang tua bahwa kita sangat ingin mereka mengubah pola hidupnya, bahwa ini nggak bagus kamu teruskan, bukan cuman sekadar karena orang tua pusing melihat mereka di rumah, bukan untuk masa depan mereka ke depannya. Tadi saya sudah sampaikan bahayanya kalau anak-anak bertumbuh dalam kemalasan, mereka tidak akan berhasil. Sepinter apapun otak mereka, sehebat apapun talenta mereka, jago main musik nih, tapi kalau males, percuma. Ya, Alkitab katakan kemalasan itu adalah awal dari kemiskinan. Ya, betul. Jadi harus kita tolong anak-anak kita untuk menjadi orang yang lebih rajin bergerak.
gitu ya. Nah, tadi hobi yang baru ya, Hobi kalau yang bisa di Alam, di alam, fisik. yang beraktivitas di luar rumah. Dan yang berikutnya tentu kita menolong mereka untuk menghentikan kecanduan gadget mereka. Ya kan, bisa dengan cara detox. Mereka umpamanya dibawa dulu ke berkemah atau kemana, atau di dalam rumah pun kalau tidak memungkinkan keluar, kita bisa bikin teknik detox. Umpamanya kita challenge 24 jam aja tanpa gawai, mungkin bukan saat jam sekolah umpamanya ya. Lalu kita bisa kasih reward. Kalau kamu bisa tidak pegang HP-mu 24 jam, umpamanya papa mama beliin kamu apa gitu. Kita pergi kemana gitu. Kalau 24 jam dia udah berhasil nih ya, kita kasih reward hadiah. Nanti berikutnya berarti sebenarnya kamu bisa kok, nak, tanpa harus memegang HP-mu all the time gitu. Jadi kita tolong mereka. Mungkin ada pembahasan khusus bagaimana menghentikan. Nanti kita akan bahas ya, khusus Berikut untuk ya. menghentikan. Bukan Iya. menghentikan sih, lebih kayak mengurangi, mengontrol. Ya, mengontrol pemakaian ini. Lanjut berikutnya Lanjut apa nih? berikutnya, sebagai ibu atau bapak di rumah tentu kita yang menyediakan makanan sebenarnya ya. Jadi kenapa anak suka sekali makanan cepat saji? Siapa tahu memang di rumah tidak ada tersedia makanan sehingga anak mencari sendiri makanannya. Jadi kalau bisa orang tua sediakanlah makanan-makanan yang sehat di rumah ya, dimasak tiap hari, sayuran, buah-buahan yang menolong mereka bertumbuh fisiknya, jauh dari penyakit-penyakit pencernaan yang akan mengancam mereka. Karena kalau udah sekali kena masalah pencernaan tuh Itu udah bahaya. sampai tua loh, bahaya, kasihan sekali. Jadi yang berikutnya, supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang yang keluar dari kamarnya, kita bisa sebenarnya menolong mereka, memberikan tugas-tugas di rumah, tanggung jawab. Oh, ada pembantu yang mengerjakan, tetap anak bisa kita berikan tanggung jawab ya, pekerjaan di rumah. Jadi sesuatu yang mereka harus kerjakan setiap hari. Jadi tanpa harus disuruh-suruh, dia tahu ini kewajiban. Ini akan membuat dia keluar dari kamarnya dan mengerjakannya. Wah, ini salah satu tips yang mungkin tips yang sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang tua untuk menolong anak-anak remaja kita yang menjadi generasi rebahan. Jadi ini berikutnya, gimana caranya nih? Mungkin pencegahan kali ya, supaya ini nggak terus ke generasi berikut. Contoh, saya punya anak masih balita nih, kayak masih jauh sih generasinya, tapi saya nggak kepengen ini Bu Ellen. Jadi Gimana pemalas caranya? ya. Nah, orang tua sekalian, kita bisa menolong anak kita menjadi anak-anak yang rajin ya, yang nggak mager, nggak jadi pemalas setelah mereka besarnya. Ada satu tips yang penting yang saya mau bagikan nih, mungkin kepada ibu-ibu, nanti bapak-bapak ada juga. Ibu-ibu kalau bekerja di rumah, usahakanlah dengan wajah yang ceria dan senyum, dan kalau bisa sambil menyanyi, supaya anak-anak melihat bahwa bekerja itu menyenangkan. Pekerjaan di rumah itu, karena kan anak-anak melihat pekerjaan itu pertama kali di rumah kan. Ya, jadi bekerja itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau mama-mama di rumah sambil nyapu menggerutu, sambil ngepel, ngomel, akan terkonsep di pikiran anak-anak adalah, wah, pekerjaan rumah itu nggak menyenangkan, pekerjaan rumah itu membuat ibu saya tidak bahagia. Dan orang cenderung tidak akan melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak bahagia. Itu satu buat ibu-ibu, nih biar adil buat bapak-bapak. Ya, apa nih kalau buat bapak-bapak juga? Bapak-bapak, anak-anak akan lebih sangat mencontoh perilaku kita daripada omongan kita. Jadi berhentilah mengomel, memarahi anak, mencap anak pemalas, itu sama sekali tidak boleh. Kamu pemalas, itu tolong dihindarkan. Kamu tuh anak pemalas, tidak boleh. Bapak-bapak cenderunglah, saya bukan mau menyalahkan bapak-bapak, sebenarnya mungkin ada yang rajin, tetapi anak-anak suka melihat bapak-bapaknya di rumah itu leyeh-leyehan, main gadget, main PlayStation, nonton, sementara ibunya
sibuk sendiri. Coba dibuat budaya dalam rumah tangga itu budaya bekerja bersama. Jadi kalau pagi-pagi itu semua bangun selesai ibadah, benar-benar tuh semua orang punya pekerjaan masing-masing. Tidak ada satu yang masih tidur, tidak ada satu leleh-lehehan. Walaupun bapak-bapak merasa tugas saya kan mencari nafkah, saya sudah capek di luar rumah, boleh itu menjadi excuse Anda, tetapi pikirkan anak Anda akan menjadi orang seperti Anda nantinya, meneruskan kebiasaan yang tidak baik. Jadi bapak-bapak pun tunjukkan bahwa di rumah itu pun harus rajin bekerja supaya anak-anak kita rajin bekerja. Nah, yang berikutnya, anak-anak perlu diberikan nasihat lah ya, bahwa Tuhan mau kita itu bekerja. Alkitab sendiri katakan, firman Tuhan, kalau dia tidak makan, kalau dia tidak bekerja, janganlah ia makan. Betul. Jadi bekerja itu sesuatu yang wajib, bukan pilihan. Kalau mau hidup, kalau mau makan, bekerja. Bukan mengenai uang orang tua banyak, bukan soal kekayaan, tidak. Tetapi berapapun ya uang yang ada akan habis kalau orang tidak bekerja. Benar. Jadi kebiasaan suka bekerja itu harus dibiasakan dari kecil. Amin, terima kasih banyak Ibu Ellen, karena ini menjadi satu kekuatan masukan bagi para orang tua, khususnya yang mungkin saat ini bergumul dengan anak-anaknya yang menjadi generasi rebahan, atau juga saya nggak mau nih kejadian sampai ke anak-anak saya lagi atau generasi berikutnya. Kiranya ini bisa menjadi kekuatan bagi para pemirsa yang telah menyaksikan episode Love Your Child kali ini. Tetap terus saksikan Love Your Child di episode berikutnya. Cintai anak Anda untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Shalom dan Tuhan memberkati.